Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh para dewan juri, yang saya sayangi para teman-teman Kimsi yang berbahagia. Segala puji hanya milik Allah. Marilah kita panjatkan atas kehadirannya, karena kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara kehidupan, menikmati kesehatan jasmani, ketenangan rohani, dan iman yang menuntut langkah kita. Shalawat beriringkan salam, marilah kita curahkan kepada baginda besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan bersama melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliau adalah suri tauladan sejati yang mengajarkan kita arti keikhlasan dalam beribadah dan kebahagiaan sesungguhnya yang tidak terletak pada harta, pada tahta, melainkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya, Asma Sumayyah dari Universitas Abdurrahman, akan menyampaikan pidato singkat dengan judul Dari Ikhlas Menuju Kebahagiaan. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia pasti mendambakan yang namanya kebahagiaan, baik ketika sendiri maupun bersama, baik ketika pagi maupun malam, baik di dunia maupun di akhirat. Seperti yang selalu kita panjatkan dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang artinya, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa api neraka. Teman-temanku yang berbahagia, di dalam Islam, kebahagiaan itu bukan hanya kebahagiaan yang ada di dunia saja, tetapi lebih daripada itu, yang mencakup ketenangan jiwa, kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Lalu, bagaimanakah caranya agar kita mendapatkan yang namanya kebahagiaan? Salah satu dari kunci kebahagiaan adalah keikhlasan. Teman-temanku yang berbahagia, ikhlas itu berasal dari kata bahasa Arab akhlaso, yang arti bersih, murni, jernih, tidak tercampur oleh apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 66 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damil labana khalisan lisyaribin. Yang artinya, sesungguhnya pada hewan ternak itu terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberi kamu minum dari apa yang ada di dalam perutnya, berupa kotoran, dari darah dan kotoran, berupa air susu yang mudah diminum untuk orang-orang yang meminumnya. Begitulah keikhlasan. Ayat tadi menjelaskan kepada kita kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan antara susu dari kotoran dan darah. Begitulah dengan keikhlasan, tidak tercampur oleh apapun. Kemudian, keikhlasan secara definisi adalah putus harapan kita kecuali hanya untuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku yang berbahagia, lalu bagaimanakah caranya agar keikhlasan itu bisa berdampak pada diri kita? Caranya adalah dengan kita mengubur rasa harapan kita kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tidak pernah mengecewakan hambanya. Dan tanda sudah putus harapan kita dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan memfokuskan diri kita untuk beramal soleh, untuk memperbaiki diri, dan kita tidak
memaksa siapapun, meminta siapapun untuk menjadi saksi atas itu semua. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi atas semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram ketika mengingat Allah. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Teman-temanku yang berbahagia, Allah sudah menjelaskan kepada kita agar kita selalu mengingatnya, karena Allah adalah zat yang tidak pernah mengucapkan hambanya. Begitu juga dengan urusan ibadah. Allah meminta kita untuk ikhlas dalam beribadah, sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan ketaatan dan tulus, lagi hanif, menunaikan sholat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Teman-temanku yang berbahagia, orang yang ikhlas pasti memiliki 5 sifat-sifat di bawah ini. Yang pertama adalah zuhud, yang kedua adalah warok, yang ketiga adalah sabar, yang keempat adalah syukur, dan yang kelima adalah tawakal. Yang pertama adalah zuhud, yaitu kondisi jiwa yang tidak lagi tergoda oleh urusan duniawi. Yang kedua adalah warok, yang mana dia tidak mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain, yang mampu untuk mengendalikan diri. Yang ketiga adalah sabar. Sabar ini adalah ketika kita mendapat musibah, ketika kita mendapat hal yang tidak menyenangkan bagi kita, kita sadar dan tahu bahwasanya ini semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah syukur. Ini kebalikan dari sabar, yang mana ketika kita mendapatkan hal yang positif, ketika kita mendapatkan hal yang enak, kita sadar bahwa semua yang Allah kasih ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah tawakal. Orang yang ikhlas pasti adalah orang yang tawakal. Orang yang tawakal adalah orang yang berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia berusaha. Teman-temanku yang berbahagia, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah bersabda, laqad duktul marar kullu fama wajadtu amarra minal hajah lan as. Yang artinya, aku sudah merasakan semua pahit yang ada di dunia, dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Ingatlah wahai teman-temanku, ikhlas itu tidak menjadikan dunia sebagai ujian. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.